Sekali nyetak ini 12 pieces. Sekali nyetok 12 gini ya? Iya, 12 pieces. Berarti kalau 12 pieces ini harganya berapa? Satuannya 5.000. Kalau beli di counter di sini satuannya 5.000, tapi kalau seperti kayak di Grab, di GoFood semuanya itu satunya 6.000. 6.000 gitu ya? Iya. Nah, ini kita sekarang lagi mau angkat. Ini udah mulai diangkat ya, Pak ya? Iya. Udah matang apa belum ini? Belum. Belum ya? Ini masih setengah matang. Masih setengah matang. Ini kok alatnya bagus banget, Pak. Dulu tercipta alat ini dari ide siapa, Mbak ini? Saya terinspirasi sebenarnya dari salah satu pelopor penjual pisang goreng madu, namanya Bu Nani, yang jualnya di Tanjung Duren. Rame-ramenya ini jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ini jam berapa nih sekarang ya? Biasanya jam 2 sampai jam 5. Udah rame gitu? Iya. Ini jam segini, habis ini udah mulai rame biasanya. Ini dari tadi pun belum berhenti goreng. Goreng. Itu adonannya ya, Mbak ya? Iya. Ini dibuat dari pisang apa, Mbak? Kita dibuatnya dari pisang uli. Pisang uri. Pisang uli. Pisang uli itu kebanyakan adanya di Jakarta dan Jawa Barat. Ini stoknya ngambil di mana, Pak? Di Pasar Pisang, di Kebayoran Lama. Iya. Kebayoran Lama, ya. Satu hari habis pisang berapa banyak, Pak? Minimal 2 tandan. 2 tandan ya, Iya. satu hari itu. Satu tandan itu kurang lebih 10 sisir. 10 sisir. Banyak juga, guys. Iya. Ini adonannya bikin sendiri ya, Pak? Iya. Kita ngeracik sendiri. Resepnya juga kita coba-coba sendiri. Berapa kali gagal dulu bikin resep, Pak? Kalau namanya kita tukang masak, jangan pernah hitung gagalnya, tapi cari yang paling bagus resepnya. Yang paling bagus resepnya. Iya. Karena yang bisa bilang enak itu bukan kita, tapi orang lain. Orang lain. Iya. Betul, Pak. Betul. Kalau kita bilang enak, semuanya akan kita bilang enak, Betul. ya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang lain yang menilai harus jujur. Biasanya kalau saya harus jujur. Jadi jujur, kalau memang belum pas, bilang aja. Belum gitu. Tapi ya. kalau sudah pas, beberapa orang bilang udah pas, baru waktu itu kita berani jual. Baru berani turun di jalan ya, Pak ya? Iya, betul. Sekali nyetak ini 12 pieces. Sekali nyetok 12 gini ya, Pak ya? Iya, 12 pieces. Berarti kalau 12 pieces ini harganya berapa? Satuannya 5.000. Kalau beli di counter di sini satuannya 5.000, tapi kalau seperti kayak di Grab, di GoFood semuanya itu satunya 6.000. 6.000 gitu ya? Iya. Nah, kalau yang ini nanas goreng, yang ini pisang goreng. Nanas goreng gitu ya? Iya, ini ada nanas. berapa varian rasa di sini? Kita ada yang utama tuh pisang goreng madu, Ya. terus ada nanas goreng madu, terus ada nangka pisang goreng madu, terus ada pisang keres, terus ada tambahan juga ada siomay sama batagor. Itu harganya satu porsi berapa? Kalau pisang goreng sama nanas itu harganya 5.000, tapi kalau misalnya nangka nanas itu, nangka pisang harganya 6.000 satuannya. Ya. Terus kalau pisang keres wijen itu dia per porsi, porsinya 18.000. 18.000. Iya. Sudah berapa lama buka usaha ini, Pak? Udah 11 bulan. 11 bulan ya. Bulan Maret nanti awal kita pas 1 tahun. Dulu kok tercipta ide usaha ini dari mana, Pak? Dari mana ya? Saya udah biasa berjualan makanan udah dari lama. Oh iya. Bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kita buka dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kalau orang tanya kenapa pagi nggak buka? Pagi di sini orang kurang minat untuk nyemil. Nah, jam-jam nyemil daerah sini itu jam 2 sampai jam 5. Itu jam peak hour banget. Jadi bener-bener apa ya?
pemesanan tinggi kalau kita bilang. Iya, betul. Ini alamatnya di mana, Pak? Kita adanya di Jalan Ciputat Raya nomor 9. Tempatnya ini di Indomaret TAMC Ciputat Raya. Ciputat Raya. Iya. Berarti di Jakarta Selatan ya, Mbak? Betul, Jakarta Selatan, Pondok Pinang. Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya. Kita saat ini baru ada di satu tempat ini. Nanti kalau kita sudah masuk 1 tahun, segera akan ada franchise. Segera Iya. ya, amin ya. Dulu pertama kali buka usaha ini laku berapa porsi pertama-tamanya, Pak? Pertama itu nominalnya berapa nih? 1.200.000. 1.200.000. Dibagi aja waktu itu masih Pertama harganya gitu ya? 4.500. 4.500. waktu itu kita promosi masih 4.000 hari sampai 3 hari itu standar 1 juta. Jadi hampir 250 porsi, 250 pieces lebih. Itu hari pertama buka ya, Pak ya? Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Itu karena rata-rata sekarang kalau 1 hari habis berapa porsi? Kalau berapa porsi bukan porsi, kita hitungannya Nggak pieces itu ya. ya, Nah, pieces. kita nggak bisa dari piecesnya karena tiap hari itu beda-beda gitu. Beda-beda. Tapi saya kumulatifin setiap hari itu kurang lebih itu minimal Minimal. pendapatan itu adalah 500 sampai 600. 600 ya? Ya. 600. Kalau setinggi-tingginya 1,3 pernah. Kalau sekarang rata-rata omsetnya berapa, Pak? 700 ke atas. 700 ke atas. Gitu. Iya. Kita hitung globalnya aja. Globalnya aja gitu. Di sini udah tersedia ya, dari GrabFood Iya. itu, Dari Shopee, GrabFood, dari Gojek, Gojek. terus dari Shopee Food, ada Traveloka Eat, Oh. ada Tokopedia, Tokopedia. ada macam-macam. Nah, ini kita sekarang lagi mau angkat. Nah, ini udah mulai diangkat ya, Pak ya? Ya, Udah matang apa belum ini? belum. Belum ya? Ini masih setengah matang. Masih setengah matang. Ini kok alatnya bagus banget, Pak. Dulu tercipta alat ini dari ide siapa, Mbak ini? Saya terinspirasi sebenarnya dari salah satu pelopor penjual pisang goreng madu, Oh, namanya iya. Bu Nani, yang jualnya di Tanjung Duren. Mm-hmm. Nah, terinspirasi dari beliau. Dulu saya sering banget beli di tempat beliau. Terus Oh. saya itu kebetulan kan tukang masak ya, Ya, gitu. Nah, terus akhirnya ya udah, saya hobi makan pisang dari kecil. Terus saya mikir mendingan kenapa nggak buat sendiri ya, karena rumah saya kan jauh ke Tanjung Duren kalau pesen. Ya. Akhirnya ya udah dari situ mulai. buka. Saya kan juga nulis di salah satu tempat nulis resep lah, ada namanya Cookpad. Oh, Nah itu juga terus banyak orang Cooksnap namanya, Cooksnap itu atau enggak apa ya? Recook. Recook. Nah, Recook dari situ dan semua pada bilang enak nih Bu gitu. Nah tapi dari resep yang ada saya nggak pakai resep itu, tapi saya perbarui dan saya buat lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Gitu. Kalau tukang masak kan nyarinya lebih enak terus. Dulu selama usaha pernah gagal nggak, Pak? Maksudnya usaha apa nih? Ya, sebelum Saya usaha usahanya ada catering juga, tapi kalau pisang goreng ini overall sampai hari ini Oke. lancar-lancar aja. Lancar, amin. Iya. Kalau catering cuma selama pandemi kemarin, karena pandemi ya, Iya. banyak orang nggak aktif gitu, akhirnya ya bener-bener mandek. Mantap. Ya, dan lebih yang paling laku tuh adalah makanan kecil seperti ini. Seperti ini, Iya, betul. makanya saya mikir kayaknya orang sekarang lebih senang makan snack di rumah seperti Iya. itu. Jadi, yuk, saya tadinya kan buatnya di rumah usahanya. Terus saya mikir, yuk kita buat jualan di luar aja Di luar gitu. aja. Kita ngejar bola, bukan kita nunggu bola. Bola, gitu. betul. Dan kalau porsi kayak gini juga mulai dari anak-anak sampai orang dewasa juga Ya mampu itu, beli. ya. Gitu. Makanya dari yang tua, dari yang sampai anak kecil pun doyan banget kan Doyan pisang banget, goreng. ya, betul. Sekarang saya tanya, setiap orang kita tanyain, senang pisang goreng nggak? Dari 100 orang pasti jawabnya 98 suka, betul kan? Betul. Nah, hanya 2 orang yang nggak suka pisang, bener kan? Iya. Nah seperti itu. Makanya saya mikir gorengan itu orang Indonesia pasti doyan, nggak ada yang nggak doyan. Nggak doyan, betul. Ya, segala macam gorengan pasti doyan. Pasti doyan. betul. Kecuali pare ya, Iya. digoreng. Betul. Nah, kita ada orang pesen catering, ada pesen sop buntut. Oh, jual sop juga di sini ya? Yang catering Oh, kita. yang catering. Iya. Sorry, bentar. Ini harus dilapin terus kalau nggak kotor.
Ini kira-kira berapa lama masaknya, Pak? 7 tergantung, ini anginnya lagi banyak. Ya. Jadi apinya kurang stabil. Betul. Nah, jadi kita nih kalau kayak begini bisa 8 sampai 9 menit. Iya. Tapi kalau normal cuma 7 menit. 7 menit Ya. ya. Ini apinya udah besar semua. Iya, sampai Nggak mau mana? mateng-mateng. Nah, kalau ada orang tanya, kenapa mesti warnanya coklat nggak kuning kayak gini Iya, diangkat? betul. Karena kalau belum coklat ya, jadi karamelnya nggak dapet. Nggak Jadi dapet. madu ketemu sama pisang uli itu, pisang uli atau pisang raja, itu akan keluarin seperti kayak karamel. Jadi manis alami, kayak seperti itu. Beda kayak misalnya gula kan juga bisa dibuat karamel. Tapi kalau bisa. ini cukup madu sama ketemu sama pisangnya. Pisangnya harus coklat begini. Nah, pisangnya ini sampai bener-bener, pisangnya tuh manis banget memang aslinya dia, pisang uli itu. Ciri khasnya seperti itu. Nah, kita memang warnanya harus golden brown seperti ini. Nih, kalau nggak warnanya seperti ini nggak bisa. Nggak bisa ya? Belum istilahnya belum mantep lah Belum gitu mantep. ya, benar. Rencana ke depan buat usahanya? Usaha ini sebenarnya saya buatin untuk anak saya. Oh, ini Jadi anak- bosnya anaknya, anak Oh, saya. iya. Nah, usaha ke depannya ya itu, kita punya franchise banyak. Melebar ke kiri ke kanan lah. Gitu. Kalau yang mau franchise tadi hubungi nomor yang tadi itu ya, Pak ya? Iya, betul. Udah. Yang memotivasi Mbak jualan usaha ini siapa, Pak? Nggak ada yang memotivasi, seperti yang saya cerita tadi. Karena waktu selama pandemi, Ya. kita jualan seperti catering itu kan kurang begitu laku. Karena kan memang pandemi orang semua di rumah. Di rumah betul. Nah, jadi yang laku itu kita waktu itu zaman pandemi itu yang laku tuh cemilan-cemilan sama makanan kecil seperti ini. Nah, makanya itu jadi motivasi kita untuk yuk kita jualan pisang goreng aja gitu. Ada nggak motivasi saran untuk teman-teman di luar sana yang baru buka usaha? Nah, ini saya sering banget nasihatin bukan hanya orang yang baru atau orang yang lama yang ini di bidang pokoknya food and beverage lah gitu. Kalau saat-saat ini jangan mikir yang sudah banyak yang dijual orang, tapi berpikir apa yang akan dicari orang continue, bukan sekali dia datang habis itu nggak lagi, tapi dia akan datang terus. Satu, harus kuncinya jualanmu enak. Terus. Yang kedua adalah makanan itu yang apa ya, ringan, nggak usah terlalu berat. Karena terus sama jangan yang banyak dijual orang, seperti kopi di mana-mana udah jamur kan. Udah banyak, nah, betul. seperti itu. Burger di mana-mana orang jualan burger. Nah, carilah buatlah sesuatu yang baru tapi enak, nggak terlalu mahal dan juga akan dicari orang. Itu aja sih. Ini daftar menunya ya, Pak? Ya? Iya, betul. Bisa dilihat di sini ya, guys ya, daftar menunya. Ini untuk franchise-nya. Nah, kalau teman-teman di luar yang mau franchise pisang kayak gini, bisa hubungi di sini ya. Ya, Nah, di sini ada nomor HP, nomor WhatsApp-nya juga, guys. Yang ini ya. Namanya pisang goreng madu ini, guys. pisang goreng madu dapur mama. Iya. Oke, Mbak, terima kasih ya atas Oke. bincang-bincangnya ya. Sama-sama. Semoga dengan video ini teman-teman di luar sana termotivasi buka usaha. Ya, dan semoga Mbaknya setelah diliput usahanya tambah laris ya, Mbak ya. Amin. Sekian, Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.